لله الذي نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على أكرمت لنا من دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس، أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, tuan-tuan, saudara hadirin sidang jemaah Jumat, hamba Allah rahimahullah yang terhormat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang Jumat ini kembali kita untuk meninggalkan sementara aktivitas kita, kegiatan kita, tugas rutinitas kita menceritakan. Kita tinggalkan sementara untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibeban beratkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Suatu keberuntungan bagi kita wahai para jemaah mendapatkan hidayah. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang masih banyak bersantai-santai berharap dalam urusan-urusan duniawinya, sementara ia dengarkan ada azab, dia sibuk soal urusan duniawi. Maka itu kita suatu keberuntungan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk ringan langkah kita melaksanakan sholat jamaah hari Jumat ini berjemaah nanti. Oleh karena itu kita tingkatkan kualitas syukur, dan bersyukur kita selalu membasah bibir kita dengan ucapan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Selamat jaringan salat kita sampaikan ke hari Nabi idola kita, Nabi Anutan dan panutan, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bekal kita selalu mengamalkan salawat terhadap beliau, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat hamba Allah rahimakumullah yang terhormat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada judul khutbah yang dapat diketengahkan pada siang Jumat yang berbahagia, yakni jaminan dan imbalan bagi hamba Allah yang melaksanakan amal dengan penuh keikhlasan. Tak terasa oleh kita wahai berjemaah, waktu berpacu kencang melaksanakan air. Maka hari Jumat ini kesempatan kita memperbanyak amaliyah dan ubudiyah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta, kata Rasul. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja pun kamu berada, apapun profesi kamu, apapun jabatan kamu, tinggalkan sebentar. Kenapa? Ini merupakan suatu panggilan wajib untuk kita laksanakan. Maka dari itu, langkahkan niat kita dengan hati yang ikhlas untuk beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan itu akan diberikan oleh Allah bagi hamba Allah yang beriman dan beramal sesuai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh akan diberikan jaminan tempat tinggalnya, suatu imbalan, lahum jannatun na'im, surga jannatun na'im, tempat tinggalnya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana nanti. Wa'adallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa huwal azizul hakim, karena Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah membuat hamba yang beriman beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Allah memberikan jaminan dan imbalan, lahum jannatun na'im. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun bentuk amaliyah ubudiyah kita laksanakan lillahi semata karena Allah. Jangan kita ragu, jangan kita sanksi lagi. Allah memberikan suatu jaminan imbalan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala sendiri. Janganlah kamu sebagai hamba ragu-ragu apa yang telah dibebankan kepada kita merupakan suatu kewajiban. Jangan ragu lagi kita. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan jaminan dan imbalan tersebut. Hadirin sidang jemaah rahimahullah dan kesayangan Allah, histori sejarah membuktikan, yakni di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, mempunyai keberhasilan yang sukses untuk berternak. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan ekor ia miliki. Tetapi dengan hati yang ikhlas, dia kurbankan, dia potong, dia berikan kepada yang berhak untuk menerimanya, untuk yang berhak untuk mendapatkannya. Nabi Ibrahim mendapatkan pujian dari kalangan kaumnya sendiri, bahkan dari kalangan para malaikat. Ini belum apa-apa. Seandainya kata Allah mengkurniakan seorang anak, seorang putra, akan saya sembelih, akan saya kurbankan. Ini menyedihkan. Nazar yang terucap dari bibir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim mendapat ujian, tetapi ujian tersebut diungkapkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Ibrahim, yaitu menyembelih seorang anak putra yang sudah dia dapati bernama Ismail. Ini ujian, tetapi karena dia yakin Nabi Ibrahim mimpi itu datang dari Allah, dia lakukan dengan hati yang ikhlas. Ia berkata kepada putranya, bagaimana wahai anakku? Aku sabar wahai, aku sabar menghadapi ini semua. Aku ikhlas. Keikhlasan keluarga Ibrahim, maka Ismail diganti menjadi imbalannya seekor hewan sembelihan. Tidak jadi disembelih. Maka apa? Allah memberikan imbalan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, karena keluarganya adalah hamba Allah yang ikhlas semua. Ini suatu histori sejarah. Dan begitu juga wahai para jemaah sejarah yang diceritakan oleh para ulama tabi'in dahulu. Ada 3 seorang pemuda yang menuntut ilmu dari kota Busra ke negeri Baghdad selama 13 tahun. Mereka ingin pulang kampung, ingin menjemput dengan keluarganya, orang tuanya. Mereka pulang 13 tahun menuntut ilmu agama. Dalam perjalanan mereka kelelahan, berhenti pada sebuah gua. Mereka istirahat, bahkan tertidur, tapi mereka tidak sadar pintu gua tersebut tertutup waktu malam. Begitu mereka bangun, dilihat gua tersebut sedang tertutup. Mereka bersedih hati, bermenung diri. Bagaimana mereka saling pandang-pandangan sesama mereka, 3 orang pemuda tersebut. Salah satu di antaranya mereka berdoa, "Hai Rabb, dulu aku mempunyai majikan yang sulit, pada suatu hari jatuh dari kudanya. Sementara aku bantu dengan hati yang ikhlas, tapi ia tidak terima, wahai Rabb. Tapi karena aku ikhlas untuk membantunya, kalau pekerjaan itu ikhlas, wahai Rabb, tolong bukakan pintu gua ini ya Rabb." Maka bergeserlah seperempat pintu gua tersebut. Tiba-tiba berdoa anak muda yang kedua, "Wahai Rabb, dulu aku di kampung halaman
didatangi seorang peminta-peminta. Mereka dia katakan 3 hari belum makan, belum mendapatkan makanan. Sementara 2 dinar dari kantongku akan kuserahkan, akan kuberikan dengan tangan kananku, tidak diketahui oleh tangan kiri. Kalau pekerjaanku itu hilas memberi, wahai Rabb, bersedekah wahai Rabb, tolong bukakan pintu gua ini. Maka bergeser seperempat lagi, maka menjadi separuh, wahai para jemaah. Tiba-tiba bicara dan berdoa, anak muda yang ketiga, wahai Rabb, dulu aku mempunyai ibunda di kampung halaman sakit-sakit dan wahai Rabb, tapi sementara aku sayang cinta kepadanya. Walaupun sakit, walaupun dia sehat, tetap aku sayang dan cinta. Dan aku berikan dia segala macam bentuk kasih sayang terhadapnya. Kalau pekerjaan aku ikhlas mengasuhi, menyayangi ibundaku ya Rabb, sampai dia apa-apa, kalau bukakan pintu gua, maka bergeser dan tergeser separuh lagi menjadi keseluruhannya pintu gua terbuka semua. Subhanallah. Itulah dasarnya amalan ikhlas. Kalau dibandingkan dengan ilmu agama yang mereka tutup 13 tahun, tidak bisa membantu apa yang terjadi, problem yang mereka hadapi. Tapi amalan-amalan yang pernah mereka lakukan dengan hati yang ikhlas, itu yang bisa membantu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah yang terhormat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar Jumat yang sederhana ini, khatib mengajak para jemaah dengan kesimpulan sejarah yang diceritakan oleh para ulama tabi'in. Hendaklah kita sebagai hamba Allah yang Maha Esa, yang saat sekarang ini apapun bentuk amaliyah kita, apapun bentuk kita beribadah, besar kecil, sedikit banyak bentuk amal kita, tolong dilandasi dengan keikhlasan. Al-ikhlas syar'i ila Allah. Ikhlas itu terletak di hati orang yang mencintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Kata Allah dalam Al-Qur'an lagi tambahan, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Bayyinah. Dan tidak kami perintahkan kepada mereka melainkan mengabdi kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuknya, yakni ajaran-ajaran Islam. Selama kita ikhlas untuk menjalankannya, insya Allah orang yang ikhlas, wahai para jemaah, ini yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia tidak ikhlas, walaupun amalnya itu sangat besar sekali, banyak sekali, semua ia lakukan, jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, belum lagi mendapatkan jaminan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji tersebut di dalam Al-Qur'an surah Luqman tersebut, yaitu orang yang beriman beramal dengan ikhlas, apapun bentuk amalnya, akan diberikan tempat tinggalnya, lahum jannatun na'im. Insyaallah kita termasuk hamba Allah, beramal, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tolong pasang niat, diawali dengan keikhlasan. Insyaallah Allah pasti akan memberikan jaminan dan imbalan tersebut, karena Allah lebih mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya, yang hamba lakukan setiap waktu, setiap saat, walaupun itu berhubungan kepada Allah maupun berhubungan kepada sesama manusia, tapi dilandasi dengan ikhlas, Allah lebih mengetahuinya. Oleh kerana itu, wahai para jemaah, pesan dari mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita beramaliyah dan ubudiyah kita kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Insyaallah Allah pasti akan memberikan terbaik untuknya. Sekian dari demikian isi khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Termasuklah kita juga tergolong di antara hamba-hamba Allah yang melaksanakan amal ibadah dengan ikhlas akan mendapatkan jaminan dan imbalan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum bi tilawatihi innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسول الله لعلكم تفلحون. ثم قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير يا الله وأبواب السهام وأبواب القوى لأهلنا يا الله وأبواب السهام وأبواب القوى لأهل الجنة. اللهم افتح علينا أبواب السهام وأبواب القوى وخصوصا إخوانا في فلسطين وخصوصا إخوانا في فلسطين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم عزيزا والمسلمين والمسلمات وخصوصا إخوانا في فلسطين إخوانا في حماس إخوانا في لبنان وإيران يا الله يا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة